Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi dari penyuluhan komunikasi pertanian yang berjudul Administrasi Penyuluhan Pertanian. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi penyuluhan. Administrasi yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan. Lalu penyuluhan pertanian itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama pertanian dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong diri sendiri dalam mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya. Jadi, administrasi penyuluhan adalah keseluruhan proses manajemen dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan dan fungsi administrasi penyuluhan. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, yaitu tercapainya tujuan program penyuluhan untuk meningkatkan produksi, adopsi teknologi, dan kesejahteraan petani. Lalu yang kedua adalah memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dari anggaran, SDM, dan waktu. Dan yang ketiga adalah memberikan arahan dan pedoman kerja yang jelas bagi penyuluh. Lalu fungsinya adalah yang pertama, menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan sarana pendukung. Yang ketiga, menciptakan koordinasi antar lembaga terkait. Lalu ada beberapa fungsi dari perencanaan. Yang pertama yaitu untuk menetapkan tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai. Misalnya, ingin meningkatkan adopsi varietas unggul baru sebesar 30%. Identifikasi sasaran, siapa targetnya, apakah kelompok tani, petani milenial, dan lain-lain. Lalu penyusunan programa, yaitu dokumen rencana kerja penyuluhan yang berbasis kebutuhan petani dan wilayah. Dan yang terakhir adalah yaitu pengangguran, mengalokasikan dana untuk suatu kegiatan. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan. Pengorganisasian memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama struktur kelembagaan, yaitu memiliki peran Kementan, Dinas Daerah, dan PBB, Balai Penyuluh Pertanian. Dan yang kedua adalah pembagian tugas dan wewenang penyuluh. Lalu fungsi pelaksanaan ada tiga. Yang pertama adalah manajemen SDM penyuluh yang terdiri dari PNS, P3K, dan swadaya. Lalu yang kedua adalah pengembangan kapasitas, yaitu dari pelatihan dan studi banding. Dan yang ketiga adalah koordinasi dan fasilitasi kegiatan di lapangan, dari Jidemplot, Remblok Tani, dan kunjungan. Materi selanjutnya yaitu adalah fungsi pengawasan dan evaluasi. Pengawasan terdiri dari dua. Yang pertama adalah memantau jalannya program secara berkala. Yang kedua adalah memastikan kesesuaian antara rencana dan implementasinya. Lalu fungsi evaluasi yang pertama yaitu mengukur capaian dan dampak dari program, apakah tujuan tersebut tercapai. Dan yang kedua adalah menilai kinerja dari para penyuluh. Dan dari kedua hal tersebut, kita dapat melakukan pelaporan, yaitu dokumentasi hasil sebagai bahan masukan untuk perencanaan berikutnya atau siklus selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Administrasi penyuluhan pertanian memegang peran krusial sebagai motor penggerak utama dalam sistem pembangunan pertanian. Ia bukanlah sekedar urusan tata usaha, melainkan sebuah proses manajemen komprehensif yang mencakup perencanaan matang, pengorganisasian sumber daya yang efektif, pelaksanaan program yang terarah, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Tanpa administrasi yang baik, kegiatan penyuluhan berisiko berjalan tanpa arah, sulit diukur dampaknya, dan tidak efisien dalam penggunaan sumber daya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.